Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semuanya. Saudara-saudara, setiap langkah demi langkah yang kita jalani hidup ini, ada banyak hal yang kita sudah dapati, yaitu penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Tak terasa, seluruh langkah kita hari ini, bahkan selama sepekan, Tuhan sudah selalu menunjukkan kasih-Nya buat saudara dan saya. Kini kita ada di akhir pekan, mari kita datang menghadap Dia dengan doa syukur kita atas segala karya dan pemeliharaannya. Kita berdoa. Ketika kami bangun pagi dan melihat indahnya anugerah Tuhan, maka kami pun mengakui sepanjang perjalanan selama sepekan ini, kalau bukan Tuhan, kami tidak bisa jalan dan mampu melewati kehidupan ini. Karena itu kami datang dengan ucapan syukur bahwa sepanjang jalan ini, selama sepekan kami dapat rasakan penyertaan Tuhan. Di akhir pekan ini kami ingin warnai hidup kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Yesus Kristus, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 1-4 dan penekanannya pada ayat kedua mengatakan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi dasar renungan kita berkata hubungan tanpa restu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan kita hari ini terlukis dan juga dapat kita membayangkan bagaimana waktu zaman pertama kali kehidupan manusia ketika mereka dengan bebas bergaul dengan siapa saja tanpa ada yang namanya restu dan sebagainya. Begitu bebasnya kehidupan manusia pada waktu itu. Tidak ada lagi yang namanya aturan-aturan, apakah harus hidup berdasarkan ini dan seterusnya. Tidak. Kawin mengawin berproses, masing-masing mengambil istri, suami, dan terus beranak cucu dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, di dalam kisah kejadian ini mau menggambarkan kepada kita semua bahwa sejak dosa itu mulai datang kepada manusia, maka manusia dipenuhi dengan segala hawa nafsu yang begitu besar. Sehingga mereka tidak lagi menata hidup itu sebagaimana yang seharusnya dikehendaki Tuhan. Karena itu kehadiran Yesus Kristus yang sebagai manusia, ketika peristiwa kebangkitan itu memulihkan kembali harga diri manusia yang sudah dinodai dengan hawa nafsu, dengan segala yang ada dalam keinginan-keinginan nafsunya, telah merubah manusia tidak lagi seperti gambar dan rupa Allah. Kedatangan Kristus memperbaiki, bahkan mengulang kembali karya Allah, supaya manusia kembali menjadi gambar dan rupa Allah. Citra Allah mulai kembali dikembalikan melalui kehadiran Yesus, pengajarannya, melalui tindakan dan semua langkah pelayanannya dilihat banyak orang, dan menggambarkan tentang manusia yang sempurna. Karena itu saudara-saudara, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Kristus telah mengembalikan citra manusia. Sehingga kita yang sekarang hidup di zaman yang modern, kita juga tahu bahwa kita bergaul bebas dengan siapapun. Tapi ingat, jangan sampai kita harus menyangkal Kristus. Jangan sampai kita harus meninggalkan Yesus hanya karena hawa nafsu. Biarlah kita hidup berdasarkan kehendak-Nya sehingga kita tidak jatuh lagi dalam dosa yang sama. Karena itu Kristus bangkit supaya kita menjadi manusia baru. Mari kita jalani hidup kita. Mari kita pegang Yesus Kristus. Biarlah Yesus hidup dalam diri kita. Dan kita tidak akan melepaskannya. Karena Dia sudah membaharui hidup saudara. Dan kita semua sudah diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera yang merayakan ulang tahun baik perkawinan maupun kelahiran. Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa untuk Ibu Lumintu Listiati
Ibu Ruth Domingas Risamasu, dan adik Ruth Suwarti Watimuri. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang merayakan pertambahan usia mereka. Demikian juga dengan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan Penatua Elvis Risamasu dan Ibu Ruth de Hehalatu. Tuhan memberkati sukacita keluarga hamba Tuhan ini, Penatua Elvis bersama istri. Tuhan berkati sukacita mereka atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat GPIB sejahtera. Tuhan berkati tiap pribadi, tiap keluarga, para orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa juga untuk diaken penatua dari sektor 1 sampai 5. Tuhan berkati keluarga, pelayanan mereka, bahkan karya kerja mereka. Unit-unit misioner yang ada di dalamnya, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Tuhan memberkati semua unsur yang ada di jemaat-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana sidang majelis jemaat pada tanggal 1 Mei yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati agar sidang majelis jemaat dapat dihadiri oleh seluruh warga majelis jemaat. Anggota majelis jemaat boleh hadir untuk bersama-sama kami mengevaluasi kegiatan triwulan 4 yang sudah kami laksanakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, bahkan juga untuk aparat-aparat keamanan. Tuhan Yesus berkati baik TNI maupun kepolisian. Inilah doa kami di akhir pekan ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara.